Nama saya Marcelino Darusman, PKTI 2023 M01 039 2317. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan kultur dan budaya dari Yamaha Corporation. Oke, Yamaha Corporation sendiri merupakan perusahaan multinasional asal Jepang yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari untuk memproduksi alat musik hingga elektronik, bahkan kendaraan bermotor. Selanjutnya, untuk sejarah dari perusahaan Yamaha sendiri, itu didirikan oleh apa didirikan oleh Torokuso Yamaha pada tahun 1887, dan untuk pada tahun 1900-an mulai memproduksi piano tegak serta piano akustik. Pada tahun 1935 mulai memproduksi baling-baling untuk pesawat terbang. Berikutnya pada tahun 1954 mulai terbentuk sekolah Yamaha Music School, yang mana pertama kalinya kelas musik organ dibuat. Dan pada tahun 1955 terbentuk Yamaha Motor, Yamaha motor produksi pertama yang diberi nama YA1, YA1 pertama yang diproduksi, dan juga langsung menjuarai balapan di Fuji NSS. Setelah itu, Yamaha aktif menjuarai kejuaraan internasional, khususnya pada tahun 1970, Yamaha memenangkan berbagai kejuaraan internasional, meraih gelar pabrikan di semua kelas road race dimulai dari kelas 125 cc, 250 cc, 350 cc, bahkan sampai dengan 500 cc. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Yamaha Indonesia itu berdiri pada tahun 1974, yang mana diberi nama PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, atau bisa disingkat YIMM, didirikan di Indonesia sebagai pembuat suku cadang sepeda motor utama. Masuk ke pembahasan utama, yaitu terkait dengan kultur serta budaya. Yamaha Corporation sendiri memiliki filosofi perusahaan, yaitu Kando. Nah, gini Cikawa kami mendirikan Yamaha Motor pada tahun 1955 dengan misi untuk memberikan kando kepada semua pelanggan, dan tidak hanya dengan produk yang disediakan. Kando sendiri berfokus pada penciptaan produk yang membawa kebahagiaan serta kepada penggunanya. Nah, kando sendiri itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti emosi dalam, yang dirasakan ketika menemukan sesuatu yang bernilai luar biasa. Jadi, Yamaha Corporation sendiri menerapkan prinsip kando ini ke setiap produknya, dengan menciptakan produk yang berkualitas, bermutu tinggi, serta menyenangkan para konsumennya, memberikan pengalaman yang baru bahwa produk mereka ini bisa memberikan kebahagiaan kepada setiap konsumennya. Selain itu, pengaruh dari filosofi Kando sendiri, khususnya kepada elemen perusahaan, itu sebagai penggerak inovasi, fokus pada kepuasan kualitas serta keunggulan, kolaborasi dan kerja tim, pemberdayaan karyawan, serta tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan. Untuk pengenalan filosofi sendiri terhadap elemen-elemen di perusahaan, saya mengambil tiga. Untuk poin pertama itu merupakan filosofi perusahaan dan visi misi. Jadi, Kando sendiri terintegrasi dalam visi serta misi perusahaan yang diungkapkan secara jelas kepada semua karyawan sejak awal. Jadi sejak awal karyawan itu udah ditanamkan tentang filosofi Kando ini. Dari mulai mereka masuk ke area lingkungan perusahaan, itu filosofi Kando sudah harus diterapkan. Berikutnya juga melalui pelatihan serta orientasi karyawan. Nah, saat karyawan baru bergabung, kita bisa menjalani program orientasi yang menyangkut penjelasan tentang filosofi Kando. Jadi ketika ada karyawan yang baru bergabung ke perusahaan, entah apapun grade-nya, entah apapun jabatan, mereka yang baru bergabung itu harus ditanamkan terkait filosofi Kando agar mereka terbiasa ke depannya, baik itu di lingkungan perusahaan atau di ruang lingkup mereka sehari-hari, mereka dapat menanamkan prinsip Kando itu terhadap apa yang mereka lakukan.
Nah, yang terakhir, kepemimpinan serta manajemen. Manajer dan pemimpin perusahaan memainkan peran yang penting dalam meneruskan budaya Kando. Melalui contoh dan arahan mereka, karyawan-karyawan itu belajar bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip Kando dalam pekerjaan sehari-hari, baik dalam untuk inovasi produk atau hubungan dengan pelanggan, yang mana tujuan pentingnya itu menjaga perasaan perasaan pelanggan itu memiliki perasaan yang emosi yang senang luar biasa setelah menerima produk-produk dari Yamaha Corporation sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.